Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup, kemudian mengenai klasifikasi, mengenai tingkatan takson. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi 5 kingdom. Disimak baik-baik videonya ya. Kalau kita bicara mengenai klasifikasi makhluk hidup, tentunya kita tahu ada beberapa macam sistem pengklasifikasian makhluk hidup. Salah satunya yaitu klasifikasi 5 kingdom. Nah, siapa sih ilmuwan yang mencetuskan klasifikasi 5 kingdom ini? Ternyata pada tahun 1969 ada seorang ahli ekologi dari Amerika Serikat bernama Robert Harding Whittaker mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Lalu, apa saja 5 kingdom tersebut? Yang pertama, ada kingdom Monera. Yang kedua, ada kingdom Protista. Yang ketiga, ada kingdom Fungi. Yang keempat, ada kingdom Animalia. Dan yang kelima, ada kingdom Plantae. Supaya lebih memahami, tonton videonya sampai selesai ya. Kingdom yang pertama yaitu Monera. Monera ini termasuk ke dalam organisme prokariot. Artinya, pada selnya belum mempunyai membran inti sel. Kemudian, Monera berkembang biak dengan cara membelah diri dan pembentukan spora. Monera dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu bakteria dan cyanobacteria. Pada kelompok bakteria atau bakteri, ada contohnya bakteri E. coli, yang biasanya membantu dalam proses pencernaan tubuh kita, yaitu membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan dalam usus besar. Pada kelompok cyanobacteria, salah satu contohnya adalah spirulina, yang juga banyak manfaatnya. Nah, kita masuk ke kelompok yang pertama, yaitu bakteria. Bakteri ini banyak bentuknya. Ada yang bentuknya kokus atau bulat, kemudian bacillus atau batang, kemudian ada juga yang bentuknya spirulum atau spiral. Nah, bakteri hidupnya bisa soliter dan juga berkoloni. Jadi ada yang hidupnya sendiri atau soliter, kemudian ada yang hidupnya berkelompok atau berkoloni. Bakteri juga ada yang anaerob dan ada yang aerob. Untuk bakteri aerob, maksudnya adalah bakteri tersebut membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Sedangkan bakteri yang anaerob itu tidak membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Nah, kalau kita lihat ini contoh dari bakteri yang kokus, yang bulat, yang hidupnya soliter sendiri. Nah, ini yang Diplococcus itu adalah bakteri yang bentuknya bulat, tapi dia hidupnya berkoloni, berkelompok, gitu. Begitu juga dengan yang Bacillus dan juga yang Spirulum. Contoh dari bakteria, yang pertama ada Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini berperan dalam proses pembentukan yogurt. Dan yang kedua ada bakteri Microbacterium tuberculosis. Nah, bakteri ini menyebabkan penyakit TBC. Selanjutnya mengenai cyanobacteria. Nah, cyanobacteria ini hidupnya juga bisa berkoloni atau soliter. Jadi ada yang berkelompok, ada juga yang hidupnya sendiri. Cyanobacteria memiliki klorofil. Artinya, cyanobacteria bisa melakukan fotosintesis. Kemudian, cyanobacteria juga memiliki pigmen tambahan berupa pigmen vicocyanin, yaitu pigmen atau zat warna kebiruan. Contoh organismenya yaitu Spirulina maxima. Selanjutnya, kingdom yang kedua, yaitu Protista. Protista ini termasuk ke dalam organisme eukariot. Artinya, pada selnya sudah mempunyai membran inti sel. Nah, kemudian organismenya ada yang uniseluler atau ada juga yang multiseluler sederhana. Kalau organisme uniseluler, artinya protistanya hanya tersusun dari satu sel.
Kalau yang multiseluler berarti organisme protista tersebut tersusun dari beberapa sel. Gitu, tetapi masih tetap sederhana strukturnya. Selanjutnya, organel sel pada protista itu sudah lengkap. Nah, kebanyakan protista bersifat heterotrof. Berarti protista mendapatkan makanannya dari organisme yang lain. Untuk reproduksinya secara seksual, protista bereproduksi dengan konjugasi. Berarti adanya transfer bahan-bahan genetik. Nah, sedangkan yang aseksualnya itu dengan membelah diri. Kemudian, protista juga memiliki sifat antara hewan dan tumbuhan. Ketika di perairan, disebut juga sebagai plankton nih, dikenal sebagai plankton. Ada plankton yang bersifat seperti tumbuhan, yaitu dikenal dengan fitoplankton, dan ada juga plankton yang bersifat seperti hewan, yaitu zooplankton. Nah, ini adalah salah satu contoh dari fitoplankton dan zooplankton. Protista dikelompokkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu ada protozoa dan ada satu lagi yang namanya alge atau ganggang. Protozoa ini memiliki ciri dapat bergerak dengan bebas dan juga tidak memiliki klorofil. Nah, kalau berdasarkan alat geraknya, protozoa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kelompok rhizopoda, yaitu alat geraknya berupa pseudopodia atau kaki semu. Contohnya ada pada amoeba nih, seperti gambar di samping. Yang kedua ada kelompok flagellata, alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Contohnya ada pada Trypanosoma brucei. Nah, ini adalah bagian dari flagelnya nih. Selanjutnya ada kelompok ciliata, alat geraknya berupa silia atau rambut putar. Contohnya ada pada paramecium. Ini di bagian sekeliling paramecium ini ada seperti rambut-rambut yang halus gitu yang bergetar. Nah, itu adalah alat geraknya atau itu adalah silianya. Dan yang terakhir ada kelompok sporozoa. Contohnya pada plasmodium. Nah, ini tidak mempunyai alat gerak yang aktif. Kalau plasmodium ini karena dia penyebab penyakit malaria, jadi bergeraknya mengikuti aliran darah. Selanjutnya, kelompok alge atau ganggang mempunyai ciri-ciri tidak bisa bergerak dengan bebas. Kemudian, alge mempunyai klorofil, yang berarti alge bisa melakukan fotosintesis. Kemudian, organismenya ada yang tersusun dari satu sel atau uniseluler, dan ada juga yang tersusun dari banyak sel atau multiseluler. Jika berdasarkan pigmen warnanya, ganggang atau alge ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada klorofita atau ganggang hijau. Contohnya ada pada chlorella. Yang kedua ada kelompok peofita. Nah, ini adalah ganggang coklat. Contohnya sargassum. Dan yang terakhir ada kelompok rhodophyta atau ganggang merah. Contohnya pada spinosum. Kingdom yang ketiga yaitu fungi. Nah, fungi ini termasuk ke dalam organisme eukariot. Berarti dia sudah mempunyai membran inti sel. Selain itu, fungi juga termasuk organisme uniseluler atau multiseluler. Berarti ada yang tersusun dari satu sel dan ada juga yang tersusun dari banyak sel. Kemudian, fungi tidak memiliki klorofil. Kalau tidak memiliki klorofil, berarti dia tidak berfotosintesis, artinya mendapatkan makanannya dari organisme yang lain, atau bisa dikatakan sebagai organisme yang heterotrof. Nah, hidupnya sebagai saprofit atau parasit. Saprofit itu berarti cara hidupnya dan cara mempertahankan kehidupannya atau mendapatkan nutrisinya dari organisme yang sudah mati. Nah, kemudian kalau parasit itu dia menempel pada organisme yang masih hidup dan mendapatkan nutrisinya juga dari organisme yang masih hidup tersebut. Jadi merugikan organisme yang ditempelinya tersebut gitu.
Nah, kemudian fungi ini tubuhnya tersusun dari yang dikatakan sebagai hifa atau benang-benang halus. Fungi kalau kita lihat berdasarkan strukturnya gitu ya, dibagi menjadi dua. Ada yang mikroskopik dan ada yang makroskopik. Jadi ada yang bisa dilihat dengan mata telanjang atau tanpa bantuan alat ya, tanpa bantuan mikroskop, dan ada juga yang bisa dilihat hanya dengan menggunakan mikroskop. Jadi kalau yang mikroskopis itu dengan bantuan mikroskop dilihatnya, kalau yang makroskopis tanpa bantuan mikroskop atau dengan mata telanjang pun bisa terlihat funginya. Gitu. Nah, contoh untuk fungi yang mikroskopik ada Saccharomyces cerevisiae atau itu pada kelompok Khamir. Biasanya fungi ini itu untuk pembuatan roti ya, jadi ragi gitu, ragi untuk pembuatan roti. Kemudian ada lagi ini contohnya adalah dari kelompok kapang. Contohnya Rhizopus stolonifer. Ini biasanya membantu dalam proses pembuatan tempe. Nah, untuk fungi yang kelompok Khamir itu memang sangat mikroskopik, jadi harus dibantu dengan menggunakan mikroskop. Kalau untuk kelompok kapang sebetulnya dia sudah masuk mikroskopik, tetapi masih bisa terlihat dengan mata telanjang karena bagian-bagian hifanya itu terlihat gitu, bagian benang-benangnya itu bisa terlihat. Selanjutnya untuk kelompok yang makroskopik itu biasanya kita kenal dengan cendawan. Nah, ini yang sering kita lihat juga nih di kehidupan sehari-hari. Kadang juga suka kita makan ya. Contohnya ada Volvariella volvaceae atau jamur merang. Kemudian ada Pleurotus ostreatus, itu jamur tiram. Nah, kemudian ada Auricularia auricula, ini ada jamur kuping. Untuk dua kingdom selanjutnya, yaitu Plantae dan Animalia, akan dibahas di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.